Jadi yang penting aslinya adalah bagaimana cara orang tua bergaul dengan anaknya. Aslinya itu yang penting. Mhm mhm. Mhm. Itu gimana, Mas? Apanya? Cara mendidik anak agar tidak berperilaku seperti itu? Lingkungan Mhm. mempengaruhi nggak? Jadi gini, kalau menurut, eee, orang-orang yang tercerahkan, ini hampir kebanyakan orang tercerahkan itu bilang gini, wanita itu hanya siap memiliki anak ketika umurnya sekitar 35 sampai 40 tahun. Sampean tahu kenapa? Why? Coba, ketika ceweknya Lebih umur 35, berarti cowoknya paling enggak kan di atas itu kan, atau di bawah itu dikit gitu kan. mhm, Umur 35 sampai 40, artinya sampean sudah puas main, sampean sudah selesai sama ambisinya, walaupun ambisinya nggak tercapai sampean sudah totally oke, kemudian sampean hamil, punya anak. Kira-kira sampean akan bisa melihat potensi anaknya secara jelas enggak? jelas. Iya Karena kan? udah Sampean bisa melihat lewat. secara lebih jelas. Tapi ketika sampean punya anak di bawah 30 tahun, di mana kebanyakan kondisi masyarakat kita di usia segitu pasti ya ada ambisi, kemudian mungkin ambisinya nggak kejadian, dia ingin turunin ke anaknya, kemudian dia, nggak bisa main-main sama temen-temennya di usia segitu, ya akhirnya kan ada stres di situ kan, makanya ada kasus baby blues. Nah, kayak gitu-gitulah. Akhirnya penglihatan kita itu nggak clear terhadap anak kita. Kita akan memaksakan ambisi kita. Misal ibunya ingin jadi dokter, tapi enggak kejadian. Pasti ibunya maksa anaknya jadi dokter, kecuali ibunya sudah selesai dengan ambisinya. Walaupun nggak kecapean, dia sudah menyadari, dia sudah merasakan ambisinya itu hingga cair. Nah, inilah kenapa kok pentingnya keluarga di dalam, apa ya, intinya seorang anak itu mengalami interaksi pertama kali ya sama keluarganya, terutama sama ibu bapaknya. Kalau bapak ibunya nggak beres dari awal, ya anaknya kagak beres. Kemudian anaknya tumbuh dewasa, bayangin semua bapak dan ibu di Indonesia kagak ada yang beres. Kemudian anaknya tumbuhnya kagak beres. Kemudian 10% dari anak-anak itu jadi pemerintah, ya pasti nggak beres juga. Intinya ya harus dimulai sejak kanak-kanak, dari kondisi bapak ibunya juga. Nah ini mumpung enak Mhm. nih, Gen Z nih, dia lebih aware terhadap kondisi mental, dia lebih, kalau ada apa dia mau terapi, mau cari bantuan, dia lebih aware. Nah, ke orang-orang semacam ini kalau nanti nikah, kemudian ambisinya sudah diselesaikan, mentalnya udah agak dimendingin, udah agak dicairin, punya anak, dia akan bisa melihat secara lebih clear. Jadi mungkin Indonesia emas akan terjadi dalam beberapa puluhan tahun ke depan, mungkin. Kalau Gen Z ini bisa agak emosionalnya agak bisa cair dan ambisinya bisa disadari hingga dia sadar, "Oh ambisiku ya ambisiku, udah selesai, nggak perlu diturunkan ke anakku." Karena bahkan anakku pasti ya potensinya beda dari yang. Nah itu penting. Mmm. Kan kebanyakan dari kita Jadi ya ngasuh anak ya pasti ya berdasarkan ego kita, belum selesai sama diri sendiri. diri sendiri. Kalau sekiranya memang mereka udah telanjur nih, Mas, dengan usia muda di bawah 30 mereka udah menikah, apa yang mereka lakukan, Mas? Kalau Ya udah sampean tahu. harus menyadari semua ambisi sampean, menyadari semua pendaman sampean dan ketika sampean clear sama diri sampean sendiri, sama diri Novi sendiri, sampean akan clear sama anaknya. Tapi kalau sampean nggak clear melihat diri sendiri, sampean nggak akan bisa clear melihat anak sampean. Sampean nggak akan bisa melihat potensi dia di mana. Misal dia pinter gambar nih, tapi sampean ada ambisi dia jadi dokter, nggak kelihatan itu pinter gambarnya. Akhirnya sampean masukin sekolah kedokteran, bukannya sekolah desain. Mungkin dia jadi dokter, tapi tidak ada ketulusan di sana, nggak ada semangat. Akhirnya ya dia jadi so-so aja. Jadi dokter ya dia asal pokoknya,
tidak ada passion, akhirnya dia cuma jadi pemberi obat saja, bukan seorang yang menyembuhkan pasien. Ya pokoknya ngasih obat, entah sembuh nggak sembuh ya bodo amat. Nah itu kan nggak ada passion kan, karena dia nggak ada passion Iya, di situ. Tapi kalau dia jalurnya bener, dia sekolah desain, kemudian dia jadi perancang busana, dia ada passion di situ, harapannya pasti bagus. Nah itu yang yang penting kita perlu melihat clear. Kita baru bisa melihat clear ke orang lain kalau kita bisa melihat clear terhadap diri sendiri. mhm. Berarti intinya walaupun udah terlanjur ya menikah muda, tapi jangan khawatir selama kalian bisa tahu untuk menyadarkan diri kalian sendiri, otomatis akan terselesaikan secara otomatis ya Mas ya. Ya, Jadi aslinya poinnya itu bukan tentang punya anak di usia 40 atau di bawah itu enggak. Jadi apa matangan. yang diutarakan orang-orang tercerahkan tadi itu cuma simbolis, metafora. Yang paling penting adalah kalian selesaikan dulu urusan kalian. Kalian selesaikan dulu pendaman kalian, kalian selesaikan dulu ambisi kalian, kalau enggak selesai ya kalian sadari, hilang kan ambisinya kan, baru kalian punya anak. Di situ kalian baru bisa melihat dengan jelas. Jadi di usia 20 atau 30 kalau kalian sudah selesai sama diri kalian sendiri, ya nggak apa-apa kalian punya anak, it's okay. Jadi ini bukan tentang usia aslinya, tapi tentang bagaimana kalian sudah selesai sama diri sendiri, sudah clear lah, kalian sudah bisa mandang diri kalian sendiri secara clear. Gitu. Oke, oke teman-teman ya. Permasalahan parenting, bahkan parenting, keluarga, keuangan apapun itu hanya bisa bisa diselesaikan di tanpa pintu. Mungkin lebih lebih terbuka semua nuansa batin kalian ada apa di permasalahan kalian, ada apa nuansa dari permasalahan kalian. Apa, Mas, ada kemungkinan nggak Mas? Mungkin eh, orang-orang yang kita lihat gitu kan, yang merasa bahwa dia tidak tahu dengan dirinya sendiri, ada kemungkinan besar nggak Mas? Misalnya tanpa kita bertemu guru pun, mereka memiliki kesadaran utuh gitu loh, bahwa mereka ini hanya sebatas layar aja gitu. Apakah semua manusia itu mampu menyadari itu gitu? Karena kan core-nya memang kesadaran kan. Mereka kan kadang-kadang terombang-ambing karena batin mereka yang merasa gelisah, mencari-cari gitu. Apakah mereka memang punya kesempatan untuk dituntun dalam kesadaran itu, Mas? Manusia, semua manusia punya kesempatan itu. Oke, jadi sebelum kita jawab pertanyaannya, kita perlu membenarkan sedikit diksi dari pertanyaannya. Tadi kan Mbak Novi tanya kan, mereka memiliki kesadaran. Kira-kira benar nggak diksinya? Kurang lengkap ya, mungkin ketuhanan kali. Hah? Coba kurang lengkap gimana? Mereka memiliki ketuhanan gitu. Semua ini kan ketuhanan, Mas. Heeh. Ciptaannya tuh kan, maksudnya Oke, ciptaan. nah Maksudnya, dari oke, diksi kalau sampean di itu kalau kalau disimboliskan ke layar sama karakter di dalam film, itu kayak misal Novi karakter di dalam film. Novi memiliki layar, bener nggak? Hah? Novi layar. Novi Novi, memiliki layar, bener nggak? jadi bahasanya seperti itu. Novi memiliki layar. Heeh, bener nggak? Apakah Novi Hmm, memiliki layar? Novi layar. Hah? Layar adalah Novi, tapi Novi bukan layar. Layar memiliki Novi, tapi Novi tidak pernah memiliki layar. Oke, manusia tidak pernah memiliki kesadaran. Kesadaran memiliki manusia. Kalau kita secara intelektual menganggap bahwa manusia memiliki kesadaran, berarti kesadaran adalah objek. Kualitas yang itu adalah efek samping dari keberadaan tubuh.
Paham nggak? Iya, efek samping dari keberadaan tubuh. Sekarang tak tanya, apakah layar itu adalah efek samping dari karakter Novi? Apakah lautan itu efek samping dari keberadaan ombak? Yang duluan ada yang mana? Layar dan ombak. Layar Layar dan lautan. layar dan lautan kan? Kalau dari kalimat ini, manusia memiliki kesadaran, yang duluan ada yang mana berarti? Manusianya. Kesadaran Kalau dari diksi ini loh, manusia memiliki kesadaran. Yang duluan ada yang mana? Kalau dari diksi ini. manusia. Nah, berarti Manusia keliru memiliki enggak? kesadaran. Keliru kan? Oke, Karena kebanyakan keliru. dari kita itu mengira bahwa kita mengalami kesadaran. Enggak, kesadaran yang mengalami dirinya sendiri. Jadi kita sebagai manusia memang harus benar-benar tersadari sebagai ilusi. Ya memang harus diam. Secara mental harus diam baru tahu, oh ternyata aku ini, bukan itu. Ternyata yang sadar aku, bukan yang itu yang sadar. Nah itu kalau secara diksinya. Nah kemudian untuk jawabannya ya itu hasilnya udah sebuah jawaban sih untuk pertanyaan tadi sih. Hmm. Ya, Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 085258155253.